Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novan Dadi Putra dari PTI 2017, NIM 17050974034, akan menjelaskan dan mempraktikumkan penggunaan WiFi Lab dengan menggunakan WLC dan ditambahi dengan radius server. Di minggu kemarin kita sudah membahas apa itu WLC, dan di minggu ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu radio server dan bagaimana cara men-settingnya dalam praktikum nanti. Untuk pengertiannya sendiri, radius atau Remote Authentication Dial in User Service adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani servis authentication dan accounting, atau bisa disebut dengan AAA, di dalam sebuah jaringan. Jadi singkatnya itu, radio server ini menyimpan kumpulan data user, yang mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dalam radius tersebut. Pada awalnya digunakan untuk melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Tetapi ini bisa diimplementasikan untuk melakukan autentifikasi terhadap suatu akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up. Contohnya seperti Virtual Private Network atau VPN yang biasa sering kita pakai, akses pointer kabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Server AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, and Accounting, digunakan untuk administrasi network access dan device wireless dan wired. Fungsinya seperti ini. Lalu untuk cara kerjanya itu, radius atau Remote Authentication Dial-up in User Service merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antar NAS atau Network Access Server dengan AAA server. Ketika NAS menerima suatu permintaan koneksi dari user, maka NAS akan mengirimkan informasi yang diperoleh dari user ke server ke dalam radius. Jadi server radius akan mencari atau mencocokkan informasi mengenai user pada database, baik secara internal maupun eksternal, maupun di dalam server radius yang lainnya. Manfaat radius sendiri, contohnya setiap sesi penggunaan individu dienkripsi secara unik, yang mencegah pengguna lain memperoleh informasi pribadi ini secara berbeda dari jaringan WPA atau PSK, di mana setiap pengguna berbagi kunci enkripsi yang sama. Jadi pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah deautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enkripsi yang sesuai. Network permission seperti kebijakan paralel penjadwalan dapat ditetapkan dalam profil penggunanya. Oke, untuk praktikumnya sendiri, percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan 3 WiFi Lab like wake up access point yang dikendalikan oleh sebuah WLC. Nah, WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server, sedangkan untuk autentifikasi user akan menggunakan radius server agar dapat diatur terpusat. Contohnya seperti ini, tetapi ini sedikit saya modifikasi. Jadi untuk IP-nya sudah ada di sebelah kanan dalam diskus sendiri. Jadi di sini kita meniru dari percobaan yang ada di jurnal. Skema jaringan simulasi jaringan WiFi Lab dengan WLC dan radio server. Untuk langkah percobaannya sendiri,
kita memasukkan apa saja perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Terus kita sambungkan dengan kabel. Jika sudah otomatis tersambung, maka semua indikasi akan berwarna hijau. Lalu kita masuk ke dalam radius servernya dulu untuk melakukan konfigurasi di radiusnya. Buatlah skema jaringan di atas. Jangan menggunakan device WLC PT server, lab PT switch 296 dan tabel sebagai kliennya. Untuk setting IP radius kita buat secara statis seperti ini. Seperti pada keterangannya di sebelah kanan. Jadi IP-nya kita buat 192.168.1.3. Subnet-masknya kita buat default. Setelah kita setting IP dari radius, lalu kita mengaktifkan AAA service pada radius, berada di service AAA. Nah, di sini pertama kita jangan lupa kita on kan, terus kita mengisi nama klien, contohnya WLC ku IP-nya 192. Nah, setelah kita masukkan ini, kita add, kita klik tombol add, maka akan muncul seperti yang di bawah sini. Untuk yang bawah sini setup dari username dan password. Misal kita akses point yang pertama user 1, passwordnya user 1, user kedua kita pakai U2 passwordnya, seperti seterusnya. Lalu melakukan setting setelah ini sudah semua, kita save, lalu kita masuk ke dalam setting IP dari WLC nya. Untuk IP WLC nya kita buat secara statis seperti ini. IP nya tadi yang di radius 192.168.1.3, sedangkan di WLC nya kita buat .2, jadi sebagai pembeda seperti ini. Lalu setelah kita melakukan setting IP secara statis, aktifkan DHCP service di WLC seperti ini. Seperti pada materi yang sebelumnya, kita masukkan nama, terus default gateway, DNS server, start IP address, subnet mask, maksimum jumlah user. Ketika sudah, kita save. Dalam praktiknya sendiri, penambahan dari server radius tidak berbeda jauh dengan praktik penggunaan WLC dari video sebelumnya. Jadi ketika sudah melakukan setting yang pertama dari server radius, masuk ke dalam WLC, terus kita masuk ke dalam access point-nya seperti ini. Untuk setting dari access point-nya, terus ketika kita sudah mengecek dari access point dan access point tersebut telah menerima sebuah IP, maka kita membuat SSID di dalam WLC dengan username dan password yang telah kita tentukan tadi di wireless LAN. Sebelum kita membuat ini, kita biasanya disuruh memasukkan nama, lalu nama dari SSID-nya, kita autoris di dalam WPA, kita masukkan IP dari radius server tersebut.
atau ya server dari IP dari server Radius dan passwordnya. Ketika sudah kita melakukan save, lalu masuk ke dalam HP group untuk melakukan setting agar berpasangan dengan SSID wireless LAN di WLC dengan access point agar terhubung sesuai dengan lantai akses yang telah terpasang. Jadi di sini kita membuat grup, misal grupnya dari lantai 1, maka isinya lantai 1. Lantai 2 berisi lantai 2 dan seterusnya. Jika sudah melakukan semua setting yang telah dilalui, kita mencoba sebuah device yang baru. Wireless AP1 PA. Untuk akses point yang satu, user 1 akses 1, user ID-nya U1 dan passwordnya U1 juga. Ketika sudah sesuai betul dengan yang tertulis di akses point-nya, kita tinggal silang. Ketika berhasil, maka akan muncul tanda terhubung di dalam tabelnya seperti ini. Nah, di sini saya juga menambahkan sebuah komputer dengan menggunakan DHCP. Nah, saya di sini mencoba dan juga berhasil dan mendapatkan sebuah alamat IP dari server Radius server sendiri. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.